nanti jawab perasaannya dengan perasaan yang mewakili kalian berdua. Ya, misalkan ibu tanya Ainu, itu berarti saya bu senang, gitu ya. Bisa? So, Ainu sedih bu, duit jajannya hilang. Ya, baik, Pak. Ainu Siva, bagaimana? Ya, gimana rasanya? Cukup senang. Oke. Anggun Dika Maharani, so rasanya? Nah, Anisya Hikmatus, benar? Nah, Anissa Septiana. Kemudian ada Aulia Tahmida, ya. Nah, Aulia. Oke, ada lagi Azhara Aulia. Oh, izin dari UKS ya. Oke, mudah-mudahan Azhara cepat sehat ya. Azhara Maulida. Gimana rasanya? Happy, senang. Chelsea Aulia. Saya bu. Gimana? Senang. Nah, Rizky Sanjaya. Gimana? Cukup senang. Cukup Mutiara. Ya, gimana nak? Denny? Saya bu. Kenapa Denny perasaannya? Senang bu. Nah, oke. Fatan? Jaga kantin. Oh iya, jaga kantin. Ya betul, karena kalian ini siswa SMK, jadi ada yang namanya kegiatan jaga kantin. Ini bertujuan untuk melatih kalian dalam hal wirausaha. Ya, jadi selama 1 hari pun kalian tidak belajar tuh di kelas, tapi belajarnya di kantin. Nanti akan kebagian satu siswa lain bergantian sesuai urutannya ya. Kemudian ada Vika. Vika, gimana perasaanmu nak? Nah, Erwin, gimana nak? Nah, Iin Resita, gimana perasaannya? Bahagia banget. Wah, pakai banget, kita kasih aplaus yang banget. Boleh diceritakan sedikit kenapa bahagia banget? Nambah. Karena udah naik level ya. Dari putih biru, seragam putih biru jadi putih abu-abu yang sekarang. Oke, Josephine Antonia. Rasanya? Nadia Rahmadina. Gimana perasaannya? Cukup senang. Natasha Putri. Gimana perasaannya? Oke. Ada lagi Naila Widya. Gimana perasaannya? Oke, ada lagi Nova Cahya. Rasanya? Raka Aditya. Gimana? Sedikit. Kenapa sedikit doang? Kenapa nak? Hah? Oh, agak bosan. Bosannya dalam apa? Bosan sekolah atau bosan apa? Banyak hal. Oh gitu. Siap-siap. Kalau ada seperti yang tadi diungkapkan Manuraka, sedikit bosan, kalian punya yang namanya guru bimbingan konseling. Ya, dalam guru bimbingan konseling itu nanti ada yang namanya kelas 10 yang menangani adalah Bu Damayanti. Kalian bisa berkonsultasi dengan Bu Damayanti mungkin di luar jam pelajaran, seperti misalnya pada saat jam kosong belajar dulu, kalian boleh izin di guru piket, kemudian langsung ke ruang BK untuk sekedar meluapkan cerita agar bisa mendapatkan feedback atau umpan balik dari guru BK. Boleh begitu Raka ya? Ya. Lanjut lagi, setelah Raka ada Resti. Gimana Resti perasaannya? Sedih, kenapa sedih Res? Uang sakunya berkurang, diambil adiknya ya. Oke, ada Resti, ada Ribi. Gimana Ribi perasaan hari ini? Nah, oke, Rizkia. Nah, ada lagi Sera. Gimana? Nah, ada lagi Sela. Senang. Siti Naswa. Senang. Sumatima. Senang. Sarifatul Khairunisa. Nah, ada Sania Tahmida. Gimana rasanya? Senang. Vincent Suwarna. Gimana perasaanmu nak? Nah, ada Widya Pratili.
Gimana perasaan Luna? Apa? Kurang senang. Gimana kenapa kurang senangnya? Oh, lagi halangan pertama. Perempuan ya, Luna. Kemudian ada lagi Bulan Sari. Gimana perasaan Luna? Oh, senang. Tapi saya belum makan joki-joki. Nanti pada saat makan ada waktunya di jam istirahat. Baik ya. Ada lagi terakhir sudah alhamdulillah ya. Jadi kalian ini nanti selama 1 tahun akan bersama-sama dengan 35 teman kalian. Ya. Kita jaga kekompakan sampai lulus di kelas 12. Mau lulus nggak nih dari SMP kelas 9? Mau. Ya. Kalau mau lulus bagaimana caranya? Ajaran dia. Ya, belajar dengan rajin dan tekun. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan meminta kalian untuk membuat satu kesepakatan atau keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas. Ya. Kesepakatannya seperti apa yang kalian inginkan agar terciptanya suasana kondusif di kelas. Misalkan di contoh 1, kita sepakat akan kebersihan, menjaga kebersihan di dalam kelas. Itu kesepakatan pertama. Berarti kalau sudah kesepakatan, ibu selaku wali kelas tidak perlu untuk apa? Menghukum, mengingatkan. Ayolah, jangan buang sampah sembarangan. Tidak perlu lagi diingatkan. Kenapa? Karena kita sudah menyepakati secara bersama-sama. Paham ya? Ibu akan membagikan sticky note ini kepada kalian, ya. Kemudian nanti kalian isi sticky note-nya, bentuk kesepakatannya seperti apa yang akan kalian inginkan. Kemudian kalian tempel ke dalam di sini dulu ya, di luar tempat tulis. Baru nanti kalau ada yang sama kita pindahkan ke sini. Oke? Bisa dimulai mungkin dari barisan sana. Silakan ambil. Oh, langsung tulis aja ya, dibagikan ya. Ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis ya. Kesepakatannya seperti apa? Kalau sudah sama, jangan cari yang beda dengan temanmu. Tulisannya yang besar-besar aja. Tulisannya yang besar aja. Terus di bagian bawahnya ditulis nama kecil. Misalkan yang menjaga kebersihan, bawahnya Yolanda, tulisan kecilnya gitu ya. Bahwasanya kalian yang menulis. Sudah? Yang sudah bisa maju menempelkan? Ayo, silakan. Ini sorot ini deh. Ya, di sini.
foto dia lagi nih. Nah, lagi di sini kita tengok. Ininya di foto dia. Oke, sudah? Siapa dia? Semua nih. Udah semua. Sudah semua? Batu. Cepet. Ya, sudah? Baik. Berdasarkan hasil yang telah kalian tulis, keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini, Ibu minta beberapa dari kalian untuk membacakan, masih ingat yang kalian tulis ya? Membacakan, kemudian dipindahkan ke yang hitam. Karena kalau nanti setelah Ibu lempar lagi kesepakatannya, kalau kalian sepakat, itu akan kita taruh di yang warna hitam. Baik, Raka, coba Kak bacakan kesepakatan kelas yang menurutmu yang tadi kamu tulis. 3, ya boleh dibacakan 3-3-nya. Tertib saat belajar. Tidak pikir denda. Kemudian yang ketiga, mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Oke, baik. Kita bahas dulu yang pertama ya. Kita kasih kelas buat Raka. Raka bilang kesepakatan kelasnya yang pertama adalah tertib saat belajar. Bagaimana menurut kalian? Ya. Perlukah tertib saat belajar kita masukkan sebagai kesepakatan kelas? Perlu. Ya, berarti Terbang dulu. tertib saat belajar. Berarti kita akan tempelkan di warna hitam. Tapi ada 2 dan 3 ya. Tadi Raka menyebutkan 3 soalnya. Yang kedua tidak pikir denda. Gimana? Setuju dengan tidak pikir denda? Setuju. Ya, jadi dalam hal kesepakatan kelas ini sepatutnya sudah tidak perlu lagi adanya punishment atau hukuman. Kenapa? Karena orang yang menyepakati kesepakatan kelas artinya dia sudah bertanggung jawab penuh akan apa yang kita sepakati. Contoh misalkan, kita sepakat bahwasanya kelas harus bersih atau menjaga kebersihan kelas.
Berarti tidak perlu lagi untuk adanya punishment atau hukuman tadi. Tidak piket denda 10.000. Kalau seperti itu berarti kalian akan akan menjadi seperti seorang anak SD, kembali lagi ke SD. Sedangkan kalian adalah sudah anak remaja. Betul. Anak remaja itu tahu nggak? Tanggung jawabnya sudah lebih besar dibanding anak SD. Anak SD. Gimana? Bisa nggak pakai denda atau nggak pakai hukuman? Kira-kira bisa nggak nih kalian terapkan? Gimana? Bisa nggak? Mungkin bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain dan kesadaran diri, iya nggak? Betul. Kesadaran dari diri kalian sendiri untuk menjaga kelas agar bersih. Kenapa? Karena kalian belajar dari jam 6.30 sampai jam 15.00 sampai jam 3. Berarti waktu kalian lebih banyak di sekolah, di kelas. Kalau kelasnya kotor, tidak nyaman kalian belajar, betul? Ya, jadi dalam hal ini menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab semua penghuni kelas. Dalam hal ini yaitu warga 10 FP. Gimana dari kesepakatan kelas ini? Mungkin yang pertama menjaga kebersihan ya. Coba minta tolong Nadia, kamu tulis menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Berarti kalau menjaga kebersihan, kita sepakati bersama, tidak ada lagi anak atau siswa yang membuang sampah sembarangan. Dan apa nak? Tapi kalau misalnya orang itu kayak mana tuh nggak gitu, jadi kalau misalnya kalau dicat ya kayak ya udah kayak ini gitu. Ya, tadi seperti yang bilang, kita sudah remaja, bukan anak SD lagi. Kita sudah punya tanggung jawab masing-masing, ya. Kalau mau seperti itu berarti kembali lagi ke anak SD. Nah, ada lupatan ya, terima kasih Nadia. Jadi kalau tidak ada denda nanti mereka tetap aja Bu, gitu ya. Nah sekarang berarti anak-anak yang tadi yang tidak mau piket bisa bertemu langsung dengan ibu, ya. Nanti akan ibu kasih solusinya buat yang nggak mau piket tadi. Jadi jangan sampai adanya hukuman, karena kalau adanya hukuman berarti belum keluar kesadaran diri dari orang itu tadi atau dari siswa itu tadi. Ya, bisa dibantu mungkin nanti temannya disebutin ya sama ibu biar nanti ibu adakan pendekatan. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi kita sepakati bahwasanya kebersihan kelas adalah tanggung jawab seluruh warga kelas. Dalam hal ini 10 MP, siswa 10 MP. Sudah ada jadwal piketnya? Sudah. Berarti kalau sudah ada jadwal piket, silakan dilaksanakan dengan baik, dengan penuh komitmen, ya, dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Tolong dicapai. Yang kedua, tadi Kakak bilang tertib saat belajar. Perlukah diadakan disepakati bersama tertib saat belajar? Perlu. Ya, berarti Raka minta tolong tertib belajarnya ditulis yang besar. Nanti ditempel dulu. Tertib belajar berarti pada saat guru menjelaskan kalian bagaimana? Mendengarkan. Berarti itu adanya saling menghargai. Nah, saling menghargai bisa dimasukkan juga ke dalam kelas, gitu ya. Silahkan ibu minta tolong Najwa. Saling menghargai. Saling menghargai bisa juga antar siapa? Selain dengan murid, saling menghargai bisa dicontohkan dengan sama teman. Nih Naswa. Silakan Naswa ditempel. Kesepakatan kelas yang ketiga adalah saling menghargai.
permusuhan di dalam kelas? Tidak ada. Ada nggak permusuhan dalam kelas? Ada. Harusnya tidak ada. Kalau kalian saling ya kan? Kembali lagi berarti kesepakatan kelas yang ketiga yang wajib kalian pahami betul yaitu saling menghargai. Saling menghargai bisa sesama teman, bisa juga ke guru saat belajar. Oke, yang keempat. Kebanyakan tentang piket ya ini ya, yang dibaca. Gimana? Menghargai dan menghormati keyakinan dan perbedaan yang berada. Ya, coba aku dibacakan kesepakatan kelas yang dulu. Sama kayak dari saling menghargai ya. Coba bacakan aku. Ya, menurut Anggun, kenapa harus menghargai dan menghormati keyakinan dan perbedaan yang ada dalam kelas? Bakal terjadi perbedaan. Keyakinan. Ada berapa keyakinan di sini? Dua. Ya, ada yang Muslim dan non-Muslim. Berarti kalian yang Muslim mayoritas harus menghargai yang Muslim. Gitu ya. Sama ya, berarti saling menghargai intinya ya. Yang pertama menjaga kebersihan, yaitu menjaga kebersihan cakupannya luas loh ya. Berarti piket tepat waktu, ya kan? Kemudian apa lagi? Menaikkan bangku saat pulang sekolah itu termasuk menjaga kebersihan. Kemudian ngepel lantai, ya kan? Ngepel lantai juga termasuk kebersihan. Jangan nggak disebutin sama Bu Yolanda berarti nggak usah ngepel. Jangan, salah. Ya, kita setiap hari Jumat ada kegiatan yang namanya senam bersama, kemudian kegiatan intam dan kegiatan bersih-bersih. Ya, jadi itu secara bergantian. Nah, ketika sudah masuk waktunya bersih-bersih, berarti kalian di hari Jumat itu wajib seluruh kelas 10 membersihkan kelasnya masing-masing agar keadaan kelas menjadi bersih. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan nih? Bagaimana dengan penggunaan HP saat belajar? Gimana kesepakatannya? Biar kita sama-sama enak. Boleh nggak HP kalian gunakan saat belajar? Mau kan? Bener kan? Tapi apa namanya? Ada waktunya dan ada kondisi tertentu serta penggunaannya. Jadi kalau kita simpulkan apa tuh? HP boleh digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Ada yang mau menuliskan di sticky note kata-kata seperti itu? Boleh. Pasti. HP apa tadi? HP digunakan. Gimana tadi? Kata-katanya? Coba satu orang. Gimana? HP boleh digunakan saat ada saat kegiatan pembelajaran atau sesuai dengan instruksi guru gitu ya. Ya, boleh. HP boleh digunakan saat kegiatan pembelajaran asalkan sesuai dengan instruksi guru. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya bilang, coba buka searching gitu ya. Nah, jangan lagi Bapak Ibu gurunya udah percaya nih, oh kalian beneran lagi searching, nggak taunya lagi searching IG. Ya, banyak ya kayak gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, silakan ditempel nak. Ada lagi nggak? Menaikkan kursi saat pulang sekolah itu termasuk menjaga
Jadi ibu tidak perlu lagi untuk meluaskan itu. Apa lagi ya? Ya, tidak datang terlambat berarti datang tepat waktu. Ya, jadi jangan ketika kalian datang tepat waktu, berarti kan kalian dari rumah harus apa? Harus lebih awal. Lebih awal datangnya ya kan? Lebih awal berangkatnya. Kalau rumah kalian jauh, kira-kira perjalanan 1 jam, berarti dari rumah kalau masuknya jam 5:30, berarti dari rumah jam 5, jam 4:30 gitu ya. Ya, berarti kita sepakati hadir tepat waktu. Coba Prisi dan minta tolong untuk bisa hadir tepat waktu. Selain hadir tepat waktu, kesempatan pas yang lain apa lagi? Tidak ada permusuhan di kelas. Kalau tidak ada permusuhan di kelas, berarti kita korelasinya dengan saling menghargai, benar ya? Oke, terima kasih Kristi. Saling menghargai. Ada lagi kan yang ingin menambahkan? Ya, jadi dari tulisan-tulisan kalian ini kebanyakan mengenai kebersihan kelas yang ibu baca, ya, kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi kebersihan kelas itu mulai dari piket. Yang pertama, piket membersihkan kelas. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan, ya. Karena kalau kalian tidak ada sampah, berarti teman yang piket hari ini enak nggak? Enak. Begitupun yang hari besokannya, ya kan? Nggak ada sampah. Usah disapu ya nggak kalau nggak ada sampah. Oke. Jadi yang ketiga, setelah pulang sekolah kita namanya ada kegiatan menaikkan bangku dan piketnya sepulang sekolah. Berarti setelah bel pulang doa dengan bapak ibu di kelas, kemudian dinaikkan, kemudian yang piket langsung bekerja. Ya, bisa disepakati bersama. Dari kelima, yang pertama ada menjaga kebersihan, tertib saat belajar, apa lagi? Ya, ya, bayar uang tepat waktu. Oke ya, jadi bayar uang tepat waktu. Itu ya, kelasnya. Ada lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada, kita bisa bacakan sekali lagi kesepakatan kelasnya. Mungkin dari satu orang yang mau membacakan hasil kesepakatan kelas. Bulan bisa minta tolong ke depan. Nanti ibu buat kesepakatan kelas dan biar kita baca teman-temannya biar temannya bisa mendengarkan bersama. Ada 5. Oke teman-teman, jadi kesepakatan kelas kita 10 MB itu yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua itu tertib saat belajar, yang ketiga itu saling menghargai, yang keempat itu menggunakan HP saat kegiatan pembelajaran sesuai dengan instruksi gurunya, terus yang kelima itu hadir tepat waktu. Jangan ada banget ya guys. Terima kasih Ulan. Itu adalah hasil ketiga ya. Baik. Ibu sudahi sampai di sini. Kita sudah 2 jam pelajaran. Kita sudah berkenalan di pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjut lagi di jam berapa?